Tetapi Cameron Lin tidak mempedulikannya, melangkah beberapa ratus kaki, dan membunuh menuju kakek buyut Gao. Beraninya kamu, kakek buyut Gao berteriak dan menebas langsung ke arah Cameron Lin. Namun, pisau hanya berjarak 3 kaki dari Cameron Lin, sebelum langsung membeku di es dan jatuh dari udara. Pada saat ini, kakek buyut Gao tahu mengapa kakek buyut King dibunuh dengan begitu mudah. Alasan mendasarnya adalah terlalu dingin di sebelah Cameron Lin, dan bahkan master di level mereka akan sangat terpengaruh. Pergerakan energi dalam tubuh melambat, dan kecepatan reaksi tubuh melambat. Untuk master di level mereka, halangan seperti itu berakibat fatal. Dia mati-matian memainkan serangkaian pertempuran yang menentukan, ingin memenangkan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri. Beberapa orang lainnya juga bergegas mendukung dengan panik, mereka semua adalah belalang di tali, tapi sudah terlambat. Cameron Lin telah memotong dengan satu pedang, cahaya pedang putih menghantam leher kakek buyut Gao, memisahkannya seperti memotong tahu, dengan kepala yang rapi. Bahkan roh Tuhan, di depan pedang ini, dengan cepat hancur berkeping-keping. Kakek buyut Gao sudah mati. Akhirnya, wajah semua orang berubah. Pada titik ini dalam pertempuran, mereka berdua sudah mati, dan skala pertempuran sudah condong ke arah Cameron Lin. Kakek buyut King sudah mati. Tubuhnya jatuh dari langit. Orang-orang di tanah berseru, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah kakek buyut King, salah satu dari 3 keluarga besar Penglai, seorang pria kuat di alam rahasia Penglai, dan sekarang dia dipenggal oleh seorang junior. Dan ketika mereka memiliki keunggulan, kakek buyut Spencer King berteriak dalam kesedihan, kakek buyut King adalah pilar keluarga King mereka, dan sekarang kakek buyut King meninggal dalam pertempuran, keluarga King mereka tidak lagi memiliki hak untuk berkuasa. Kakek buyut Gao juga sudah mati. Seruan datang lagi, dan mayat lain jatuh dari awan. Wajah orang-orang di alam rahasia Penglai berubah menjadi pucat. Jika orang-orang berkuasa ini mati, apa yang akan mereka lakukan untuk menghentikan Cameron Lin dari alam rahasia Penglai? Bagaimana Cameron Lin bisa sekuat itu? Kingston Yuan menggila. Jika Cameron Lin menang, kita semua pasti akan mati. Xingzu, ikut aku. Paman Zong menarik Xingzu dengan satu tangan, lalu pergi dengan Xingzu. Saat ini, situasinya tidak diketahui, jadi dia masih harus membuat rencana kedua. Paman Zong, bawa aku dan putriku pergi juga. Kingston Yuan buru-buru berteriak saat melihat ini. Dengan mendengus dingin, Paman Zong memegang Xingzu dan dengan cepat bergegas ke arah rumah Zhu. Xingzu juga cemberut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, atau meminta Paman Zong untuk membawa Jinny Yuan pergi. Hal-hal saat ini berada di luar titik di mana dia bisa membuat keputusan. Kalian tidak ada kesempatan, murid Cameron Lin acuh tak acuh. Meski penggunaan inti bintang misterius sangat mahal, dan kakek buyut Zhu dan yang lainnya bukanlah mereka yang telah lama disegel dan tidak memiliki kekuatan tempur di udara, ia tetap memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan inti bintang untuk dapat memecahkan semuanya. Sekali lagi, kakek buyut Zhu memegang pedang, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, pedang berubah menjadi pedang ilahi yang terbuka 1000 kaki, dan menebas ke arah Cameron Lin. Cameron Lin memegang pedang Qius Hui, bintang-bintang bersinar di sekujur tubuhnya, dan pedang itu ditebas ke arah pedang Qianzhang. Sris. Ada suara tusukan, Cameron Lin dan kakek buyut Zhu masing-masing mundur beberapa langkah. Jericho Qin dan Yefri Zhu bergegas. Wajah Cameron Lin acuh tak acuh. Keduanya ingin memaksa Cameron Lin untuk melakukan serangan, tetapi Cameron Lin mengepal dan terbang menjauh, dan keduanya mundur satu demi satu dan terluka. Hari ini kita tidak bisa mundur. Jika tidak membunuh Cameron Lin, habislah kita. Sosok kakek buyut Zhu yang terbang terbalik kembali meraung ke arah Cameron Lin. Jericho Qin dan Yefri Zhu juga mengabaikan cedera mereka dan menembak Cameron Lin berulang kali. Tiba-tiba, langit melonjak dan guntur sangat dahsyat. Awalnya, yang kuat di alam abadi hampir tidak bisa melihat pertempuran di udara,
Tetapi saat perang berlanjut, energi dunia yang kejam memengaruhi kesadaran mereka, bahkan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di tempat kejadian. Hanya cahaya terang yang tersisa di depan semua orang. Cahayanya begitu panas, seperti terik matahari di atas kepala semua orang. Semua orang yang bersinar tidak bisa membuka mata. Setiap orang bisa merasakan aura dahsyat di matahari besar itu, dan itu berpusat pada matahari besar, dan itu menyapu lebih dari 100 mil dalam sekejap. Gelombang menakutkan menghantam tanah, dan sepertiga Pulau Suiyun rata dengan tanah. Jika medan perang mereka bukan karena Pulau Suiyun, mungkin seluruh Pulau Suiyun akan berubah menjadi debu sejarah. Jika ada orang dari dunia luar yang melihat adegan ini, mereka pasti akan tercengang. Setelah sekian lama, cahaya di atas langit perlahan meredup, dan ombak yang mengamuk mulai tenang. Ini akhirnya berakhir. Semua orang yang menonton pertempuran di alam rahasia Penglai merasa lega. Apa yang mereka lihat dari bawah terlalu menyedihkan. Bahkan master tingkat dewa tidak berani mendekat setelah pertempuran, dan mereka tidak berani pergi. Pertempuran ini adalah pertempuran yang akan menentukan alam rahasia Penglai. Tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini. Jika Cameron Lin menang, apa yang harus kita lakukan? Kata salah satu tingkat manusia dewa dengan wajah sedih. Hehe, Cameron Lin pasti akan mati dalam pertempuran ini. Baru saja Cameron Lin tiba-tiba berada di atas angin, lah pasti menggunakan semacam teknik rahasia, kalau tidak bagaimana itu bisa dibalik. Tapi teknik rahasia tidak bisa digunakan begitu saja. Ketika efek itu berlalu, Cameron Lin akan mati. Tidak diragukan lagi. Tingkat dewa lainnya berkata sambil tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, senyumnya mengeras di wajahnya, dan matanya membelalak, seolah-olah dia telah melihat hantu. Melihat sosok berdiri di antara awan dan langit setinggi beberapa ribu meter. Di atas kepalanya ada manik yang memancarkan arus dingin hitam. Arus dingin hitam menyelimuti dari atas kepalanya, melindungi orang di dalamnya. Meskipun pria itu penuh dengan bekas luka dan noda darah, dia tetap berdiri tegak di atas kehampaan, seperti dewa, menghadap ke bumi. Saat melihat orang itu, seluruh sekitar Pulau Suiyun terdiam dan tercengang. Setelah beberapa saat tercengang, seorang tingkat dewa perlahan berkata, kakek buyut Zhu telah jatuh.